Hi, Miss Yami di sini, and today we're going to learn how to make a review. So jadi kemarin kita sudah belajar ya tentang berbagai hal tentang naratif, tentang itu fungsi sosialnya, social functionnya itu to entertain the readers, and then kita juga belajar dialog structure-nya, kemudian juga language features-nya. Nah, hari ini we're going to make a review, okay, from a story. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu what is a review. Okay, so a review is a writing or a report in which someone gives their opinion about things in the story, gitu ya. Jadi dalam review yaitu menyangkut hal-hal, menulis hal-hal tentang cerita dan juga memasukkan unsur pendapat si per-review tersebut. There are lots of techniques in reviewing, okay? Banyak sekali teknik untuk mereview cerita, okay? But today I'm going to explain to you only one, okay? That is the 5 Ws and 1H questions. Jadi 5W 1H gitu ya. Untuk teknik mereviewnya. Oke, apa maksudnya? Ini di sini ada sebuah gambar. Ada gambar dengan 5W 1H. Jadi untuk memahami sebuah cerita, kita perlu memikirkan ya 5W 1H ini untuk kemudian kita tuangkan dalam sebuah review gitu ya. Apa saja 5W 1H itu? 5W adalah what, apa ya, who, siapa, how, bagaimana, where, di mana, when, kapan, dan why, kenapa. Oke. Jadi dalam sebuah cerita kita perlu bertanya pada diri kita, what happened, untuk yang what happened, apa yang terjadi dalam cerita, and then who is it about, who, siapa, tentang siapa cerita itu, kemudian how did it happen, bagaimana itu bisa terjadi gitu ya, kemudian where did it take place, ini tentang setting, di mana gitu, jadi yang terjadi di dalam cerita itu, yang terjadi dalam cerita itu dia ada di mana, kemudian when, kapan cerita itu terjadi, dan why did it happen, jadi latar belakangnya kenapa ini bisa terjadi gitu ya. Oke, itu sekilas tentang 5W 1H. Oke, next picture. Oke, di sini Anda lihat ini adalah gambar Ishikawa Fishbone. Oke, ini juga Ishikawa Fishbone di sini diperuntukkan untuk mereview ya, untuk mereview. Jadi apa saja, unsur apa saja yang ada di dalam review. Hampir sama seperti tadi kan 5W 1H juga ya. Cuma di situ ada tambahannya, selain 5W 1H, ada kita tulis di situ judul di bagian ekor ya. Kalau di sini bagian ekor judul sama penulisnya siapa dan juga penerbit kalau buku. Nah, kemudian tapi di bagian akhir kita juga memberikan pendapat, because review is including our opinion of the story gitu ya. Jadi dalam bagian terakhir, dan ini juga merupakan hal yang penting, kita harus mengungkapkan pendapat terutama tentang what things we can take from the story or the moral message. Jadi pesan moral dari cerita itu apa? Nanti kita tulis di sini. Oke. Apa saja unsurnya kita lihat di sini. Yang pertama urutannya adalah when dan where ya. When dan where, di mana dan kapan dan di mana. Ini merupakan setting dalam cerita. Oke, kemudian ada who. Who di sini karakternya siapa saja, main characters, dan juga karakter pendukungnya siapa. Oke, and then what di sini adalah apa masalah yang dihadapi oleh si karakter utama gitu ya. Meskipun masalah itu banyak, di sini Anda pilih masalah yang paling menentukan, yang paling berat gitu. Oke, kemudian next why. Oke, why di sini kenapa masalah itu sampai terjadi. Jadi di sini adalah latar belakang masalah itu terjadi itu seperti apa. Di sini kita jelaskan. Kemudian yang terakhir how. How, bagaimana di sini
yang kita berikan adalah, yang kita tulis di sini adalah bagaimana cara si masalah ini diselesaikan oleh si karakter utama atau ya atau bukan, atau orang lain juga bisa ya sebetulnya dalam cerita tertentu. Oke, itu mengenai Isekai Fishbone. Hey guys, now I'm going to give you an example of how to write a review using this technique of Isekai Fishbone. Oke, ceritanya yang sudah kita pelajari saja yang kemarin, yaitu Dayang Sumbi dan Sangkuriang ya, Tangkuban Parahu. Ini tentang legenda Tangkuban Parahu. Saya yakin semuanya juga sebelum membaca sudah tahu ya. Oke, nah berarti yang harus kita lakukan adalah pertama kita lihat dulu bagian dari kiri ya. Dari kiri, berarti di situ di bagian ekor kita tulis judulnya. Judulnya kemarin apa? Dayang Sumbi dan Sangkuriang. Dayang Sumbi and Sangkuriang atau Tangkuban Parahu Legend gitu ya. Di situ di buku Anda coba lihat apa itu judulnya. Kemudian the writer, penulis. Nah, untuk legenda begini kan kita tidak tahu ya penulis awalnya itu siapa, karena kan kalau cerita begini turun temurun ya awalnya gitu. Sebelum printed seperti ini ya kita nggak tahu awalnya siapa yang menulisnya. Tidak apa-apa kalau tidak ada ya sudah, biarkan saja. Oke. Kemudian beranjak ke yang lain yaitu when dan where. Oke, sekarang kita lihat kapan, when katanya kan ya, when. Nah, di dalam when ini kita berarti cari di dalam cerita Sangkuriang kemarin, Dayang Sumbi dan Sangkuriang kemarin, kapan itu terjadinya, when did it happen. Nah, kalau misalnya tidak ada, ya sudah a long time ago juga sudah betul kalau Anda tulis a long time ago, zaman dahulu kala gitu. Kalau misalnya ada keterangan yang lebih spesifik ya tulis, kalau tidak ada ya sudah cukup. Kemudian where, berarti ini menanyakan setting tempat ya. Where, Dayang Sumbi, Sangkuriang, meskipun kalau misalnya di situ tidak ada, Anda tahu Gunung Tangkuban Parahu itu ada di Bandung ya, ada di Bandung Utara. Berarti atau lebih luasnya lagi Jawa Barat gitu. Berarti di sini Anda bisa tulis West Java, Jawa Barat gitu ya. Oke, next. Who, who, siapa. Berarti di sini yang Anda tulis, you have to write the main characters and other supporting characters. So here you will write Dayang Sumbi ya, kalau di situ ya, Dayang Sumbi, kemudian Sangkuriang, Tumang gitu ya. Next. What? What? Apa di sini yang kita tulis adalah masalah yang dihadapi oleh main characters. Dalam hal ini, kalau dalam cerita ini sih Dayang Sumbi ya, dalam view Dayang Sumbi, point of view Dayang Sumbi. Berarti di sini masalahnya apa? Sebenarnya kan masalahnya dari awal juga sudah ada masalah ya, dari raising problems juga sudah ada masalah. Cuman kita harus pilih masalah yang betul-betul masalah utama, disangkutkan dengan akhirnya gitu. Ada Gunung Tangkuban Parahu kan ya, berarti masalah yang paling utama yang dihadapi oleh Dayang Sumbi itu apa? Yaitu masalah yang dihadapi oleh Dayang Sumbi adalah dia tidak ingin menikahi Sangkuriang. She atau Dayang Sumbi didn't want to marry Sangkuriang and want to refuse his proposal. Jadi dia ingin menolak lamaran Sangkuriang. Kemudian ada why. Why di sini kenapa? Kenapa maksudnya apa ya? Kenapa masalah ini terjadi? Jadi latar belakang masalahnya apa? Jadi latar belakangnya kalau di sini why kita tulis di sini adalah kan tadi masalahnya adalah Dayang Sumbi
tidak mau menikah dengan sang kuryang gitu ya. Masalahnya latar belakangnya apa? Yaitu because sang kuryang was actually her child gitu. Jadi Dayang Sumbi itu tidak mau menikahi sang kuryang karena sebetulnya sang kuryang itu adalah anaknya gitu ya. Okay, so that is the background of the problems. Okay, and then how? Oke, yang terakhir ya, how? Bagaimana main characters face atau menyelesaikan masalah utama yang tadi dihadapinya. Tadi masalah utamanya adalah Dayang Sumbi tidak mau menikah dengan sang kuryang ya, dia ingin menolak lamarannya sehingga dia mengajukan syarat yang tidak mungkin gitu ya, membangun sebuah danau dan perahu dalam satu malam. Nah, tapi kemudian sang kuryang ternyata mampu melakukannya karena dia punya jin gitu ya, punya jinis. Jadi dia hampir bisa melakukannya sebelum subuh sudah hampir selesai nih. Nah, kemudian Dayang Sumbi untuk menggagalkan sang kuryang, Dayang Sumbi cari akal supaya ini tidak terjadi. Nah, ini berarti kan ini solusinya ya. Solusi Dayang Sumbi di sini, Dayang Sumbi ask the people in the village to burn the woods in the east and the light made all the cocks crow. Oke, jadi dia minta orang-orang di desa untuk membakar kayu di sebelah timur sehingga ayam jantan bangun dan berkokok. Nah, ini solusinya karena setelah ayam jantan berkokok itu ternyata jininya pada kabur dan akhirnya pekerjaan sang kuryang tidak selesai gitu ya. Okay, the moral message of the story. Okay, this will include your own opinion about the story. Okay, in my opinion, the Tangkuban Parahu story remind us that we have to listen to the parents' order, and then we must not lie to them. Okay, kan di situ kan dalam cerita itu si masalah dimulai ketika sang kuryang bohong, bilang ini adalah jantungnya rusak padahal jantungnya si Tumang gitu kan ya. Masalah dimulai begitu. Okay, and the other moral message is, we must learn that we should not be selfish and force others to do what we want. Ya, ini dalam hal ini sang kuryang memaksakan kehendaknya kan ingin menikahi ibunya sendiri gitu ya. Tapi dalam moral message ini Anda tidak perlu sama pendapatnya dengan saya. Mungkin Anda you have other moral message gitu, boleh saja kan, ini kan opinion ya. Okay, now this is your task. Okay, your task is to write a review from the story in your book, page 114 and 141. The title is The Golden Star Fruit Tree. Okay, Anda lakukan hal yang sama, Anda baca, Anda pahami, kemudian Anda buat review menggunakan tadi seperti contoh sang kuryang tadi yang Ishikawa Fishbone ya. Okay. Bentuk review Ishikawa Fishbone sebetulnya tidak terlalu harus begitu ya, tidak harus kaku begitu ya. Anda buat sekreatif mungkin, Anda dekor, Anda hias sebagus mungkin. Yang penting adalah yang tadi ada unsur-unsurnya. Ya, yang pertama ada judulnya, ada penulisnya, ada penerbitnya kalau ada, kemudian yang 5W1H-nya itu harus ada, dan kemudian pesan moralnya harus ada juga gitu ya. Okay, so that's all about the review menggunakan 5W1H untuk hari ini. Oke, jangan lupa kerjakan tugasnya sekreatif mungkin. Take care, bye.